Oke, selamat datang di konten One Take OK. Jadi ini gue akan ngomong seputar keresahan gue dalam waktu 10 menit tanpa skrip, tanpa pointer, tanpa editing. Jadi seperti ini adanya. 10 menit dimulai dari sekarang. Yes. Kalau udah ngomongin konten seperti ini menarik sebenarnya karena sebelumnya gue mau memperkenalkan diri dulu. Nama gue adalah Dodo. Dodo Harahap. Gue udah punya channel ini lama banget dari tahun 2013 sepertinya. Kalau punya konten channelnya sendiri itu gue punya atau buka itu di 2010 karena gue sering nonton channel YouTuber-YouTuber lama seperti Reza Arab, Agung Hapsah, Chandra Liao, Fatia Izati, terus juga Gary Girianza, dia tuh YouTuber dengan konten makan makanan gitu. Kalau yang sebelumnya tuh vlog dan musik ya. Terus siapa lagi ya? Mark Wins dan masih banyak. Itu yang sering gue tonton. Dan di saat itu ya, gue kan nontonin YouTube ya mereka. Dulu tuh gue pengen banget bikin konten kayak mereka. Di tahun 2011-an, 2012-an, gue pengen lah seperti YouTuber-YouTuber lainnya. Punya konten, bisa ngomong depan kamera, menunjukkan interest gue. Tapi di tahun itu alat-alat gue belum ada. Gue gak punya kamera, gue masih ngekos. Terus gue gak punya alat editing, itu yang paling susah ya. Karena zaman itu kita harus mengedit sendiri. YouTuber zaman dulu ya, di era awal maksud gue, harus ngedit sendiri, tag sendiri, dan mikirin mau ngapain. Itu membuat gue jadi ingat ketika era gue pertama kali masuk industri kerja. Sebenarnya gue mau ingetin dulu kalau gue ini adalah, mau memperkenalkan diri juga sih. Sebenarnya gue adalah, awal karir gue itu sambil kuliah gue siaran radio. Di bawah tahun 2010, di atas tahun 2005, di sekitaran itu. Gue terlatih untuk, oh ternyata jadi penyiar radio tuh harus ngomong sendiri, nulis skrip sendiri, terus juga ngedit sendiri kalau misalnya lo punya insert ya atau punya feature. Tapi beda dengan penyiar pagi dan penyiar sore. Mereka prime time. Mereka bebannya lebih berat jadi butuh bantuan. Kalau gue yang regular ya gue seperti itu. Dan akhirnya terlatih untuk gue bisa memproduksi acara gue sendiri. Nah ketika YouTuber-YouTuber hadir, gue tuh pengen banget kayak mereka. Tapi sayangnya gue gak punya alat-alatnya. Belum punya kamera yang which is harus Canon atau Sony atau apalah ya kan. Terus harus bisa ngedit. Ngedit ini sebenarnya gue bisa, tapi untuk PC tuh gue nggak ada. Kalau lo lihat di sebelah gue, ini gue ada laptop gaming yang sampai sekarang ini gue pakai buat ngedit. Baru sekarang ini kesampaian, dan secara nggak sadar sebenarnya dari tahun 2018 gue udah mulai ada tuh alat, tapi gue belum bisa ngedit color grading segala macam. Banyak lah yang namanya pemakluman gue atau alasan gue atau excuse gue. Sampai pada akhirnya gue sadar bahwa mereka yang YouTuber ini sudah bertambah umurnya, dan gue yang menonton mereka tuh melihat perjalanan mereka kayak wow, mereka punya jurnal ya di channel YouTube-nya mereka sendiri. Dan gue ngerasa bahwa kok gue nggak punya jurnal ya dalam hidup gue, kok gue nggak punya karya ya yang ada di digital. Instagram gue rame @dodoharahap, TikTok gue ada @dodoharahap, podcast gue ada Before I Sleep. Tapi YouTube ini yang butuh effort dan creative thinking yang luas, gue gak punya. Dan itulah dia gue tergerak untuk membuat konten-konten di YouTube di umur gue yang sudah ikutan bertambah ini. Bukan penyesalan, tapi gue setuju dengan kata-kata Panji Pragiwaksono bahwa kenapa dia ke New York? Karena dia takut menyesal. Sama seperti gue. Gue ingin YouTube gue ada jurnalnya karena gue takut menyesal. Karena gue dulu punya mimpi itu, pengen bisa mengisi konten di YouTube. Dan sekarang equipment gue udah ada. Gak fancy,
Sebenarnya gue bikin One Take Oke episode 1 ini yang gak fancy. Gue cuma ngomong sendiri aja di depan lo. Dan semoga ini bisa menginspirasi lo juga untuk berkarya tanpa harus repot-repot. Gue pakai smartphone, lighting gue cuma satu, ditambah sama lighting ruangan dari Bardi yang warna yang RGB bisa diganti-ganti lewat wifi. Dan juga background gue seperti ini. Ini studio kecil gue. Jadi gue berharap bahwa kalau lo memang belum subscribe, mungkin gue balikin ke lo apa kalau layak untuk subscribe channel ini untuk bisa tumbuh dan berkembang bersama lo. Ditambah lagi gue tuh sebenarnya tuh pengen seperti YouTuber sebelumnya yang memiliki penonton yang sama lo di tahun lo ini, yang ingin melakukan banyak hal tapi keterbatasan pergerakan tuh yang membuat lo tidak kemana-mana. Gue akan mensupport dengan konten-konten seperti ini, which is seperti konten One Take Oke ini, yang ini gak gue edit, gak gue chop-chop, jadi gue play, ngalir sampai selesai. Dan tadi berapa sih? 10 menit ya. Jadi kayak gue mencoba men-challenge bahwa di One Take Oke ini gue juga ingin memperkenalkan bahwa gue memiliki kemampuan public speaking karena gue berangkat dari industri media, yaitu radio. Dimana radio di tahun itu harus banget penyiarnya punya mind mapping. Mind mapping itu adalah ada pointer-pointer yang harus lo sampaikan dan lo harus merangkainya menjadi sebuah penyampaian yang enak didengar dan layak dikonsumsi oleh pendengar atau juga audiens lo. Jadi seperti ini, gue gak tahu ya apakah konten seperti ini tuh udah ada atau belum sebelumnya. Sepertinya udah ada, tapi ya untuk yang One Take Oke ini semoga gue bisa ya memprovide lo dengan episode yang panjang. Jadi di episode pertama ini gue cuma ingin memperkenalkan diri gue, kenapa gue bikin YouTube, kenapa gue mencoba untuk rame lagi konten gue, ya karena gue harus, dan ini saatnya. Kapan lagi? Karena seperti pepatah yang mengatakan bahwa penyesalan selalu datang belakangan, dan gue gak mau itu. Kecuali yang datangnya duluan bukan penyesalan ya, tapi pendaftaran ya. Tapi nanti di episode selanjutnya gue akan menceritakan juga bahwa gue pernah stand up comedy juga. Gue pernah jadi bagian sebagai stand up Indo Bekasi. Gue barengan sama Ajis Doa Ibu di Street Comedy Season 1. Barengan sama Boris Bokir, terus juga G Pamungkas, Kemal, siapa lagi? Banyak lah yang sekarang udah pada jadi. Dan gue cuma di sini doang. Bukan cuma, tapi itulah gue. Gue terlalu meng-underestimate gue. Dan kenapa gue bikin YouTube? Karena gue pengen bokap nyokap gue yang di luar kota bisa tahu kabar anaknya. Hai, I'm fine, aku baik-baik saja. Anakmu bisa ditonton sekarang. Mungkin gak di TV, tapi di channel YouTube. So, gue butuh banget supportnya buat teman-teman yang emang memfollow channel gue untuk tumbuh bareng, gedein channel bareng. Gue gak bakal lupa karena gue udah terlatih dengan audiens yang banyak dari zaman gue siaran, yang dimana sekarang ini sudah saatnya terlihat. Dan segitu aja untuk One Take Oke kali ini. Masih ada 2 menit, gue ngomong apa lagi ya? Iya, jangan lupa juga untuk lo yang punya mimpi, lo harus kejar dengan cara bangun dari mimpi lo. Gue tahu mimpi gue pengen ngeramein channel YouTube gue ini susah, berat di ngeditnya sebenarnya. Beberapa content creator banyak yang nyerah karena ngeditnya tuh capek banget. Makanya gue mencoba untuk sesimpel mungkin. Gue harus One Take Oke tanpa banyak editing. Yang penting message-nya kuat. Terus juga value yang gue kasih juga besar buat lo. Dan yang pasti konten ini harus bisa dibagikan ke orang banyak. Karena apalah artinya sebuah ilmu jika tidak bisa dibagikan, dan apalah artinya sebuah konten kalau tidak bermanfaat buat yang lain. Mungkin bukan gue doang, tapi lo juga merasa di sebuah industri terlalu lama sampai akhirnya lo kayak berjalan di tempat. No man, kita gak berjalan di tempat. Kita ada dan kita bergerak, tapi kitanya tidak menjournaling itu. That's why gue mau menjournaling melalui YouTube supaya gue tahu bahwa gue tuh nggak stay di sini aja, bahwa gue tuh nggak diem aja, bahwa gue tuh nggak berhenti di satu titik. Gue kemana-mana, cuman emang nggak kelihatan aja. Itu dia kenapa hadirnya yang namanya overthinking. Jadi buat lo yang mahasiswa, fresh graduate, baru masuk kerja, baru mau menikah, sedang masuk di usia setengah kehidupan atau 35 tahun. Karena seperti yang kita ketahui, masa produktif orang itu
Bukan masa produktif, sorry gue salah. Tapi umur seorang itu masih bisa berfungsi dengan baik dari sistem tubuh dan segala macam sampai umur 70 tahun. Lu bisa cek di asuransi polis lo, mengklaimnya tuh kalau nggak salah sampai 75 tahun apa ya. Nah itu sih gue menarik kesimpulan dari situ. Jadi di usia lo yang 35 tahun, another quarter life crisis, mid crisis gue rasa. Semoga konten-konten gue bisa menguatkan lo juga. Dan yes, look, gue udah 10 menit ngomong tanpa editing. Gue stop dulu. Jadi itu dia episode One Take Oke pertama gue. Kalau lo suka, silakan lo simpan, lo subscribe, dan lo bagikan jika berguna. Di One Take Oke episode 2, lo pengen gue bahas apa? Please komen. Dodo Harahap pamit dari One Take Oke.